diselamatkan dan dijaga oleh Allah dari segala macam bahaya dan bencana dan musibah yang menimpa anak. Diberi kehidupan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan usaha dan rezekinya yang terjangkau. Anak-anak sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita bersama dengan mengucapkan hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat yang sangat banyak sekali, tidak terhitung banyaknya dan tidak mampu untuk mensyukurinya. Utamanya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menambah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah amal soleh, bisa menambah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya kita bisa mengikuti kegiatan taklim ta'allum di pondok ini. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Anak-anakku sekalian, ada 5 permata indah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang kita harus wajib menjaga dan merawatnya. Hari apa kemarin Allah sejak sangat ya, sebelum terjaga pekerjaan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada permata indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atul jawahir fi ismi bani Adam yuziluha ay arba'atus asya' min sifatil madhumah. Amal jawahir wal aql wad din wal haya wal amal salih. Ada 4 permata indah yang terdapat di tubuh Bani Adam ini, yang kalau tidak dijaga akan dihilangkan, akan dihapus, akan dicampur. Ini ada penyebabnya. Yang bisa menghilangkan itu adalah 4 sifat yang tercela. Arba'at sifatin madhumah. Ini yang merusak. Hanya merusak. Apa permata indah itu? Amal jawahir wal aqlu wad din wal haya wal amal salih. Permata indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertama akal, yang kedua agama, yang ketiga sifat malu haya, yang keempat adalah amal soleh. 4 permata indah ini harus betul-betul dijaga. Kalau tidak dijaga akan menjadi hilang. Apa yang menyebabkan hilangnya 4 perkara tadi? Fal aqlu yuzi fal ghadab yuzilul haqq. Marah. Orang yang suka marah, akalnya bisa tidak terkontrol. Akal kepada Allah, dengan akal kita bisa membedakan perkara yang benar dan salah, yang manfaat atau bahaya, yang menguntungkan atau merugikan. Akal kepada Allah seraja dan manusia. Akal. Dengan akal kita menjadi orang yang selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya akal
kita pada hal-hal yang masalah, hal-hal yang baik, menghindar dari suatu perkara yang tidak baik. Ini akal. Dengan akal kita bisa belajar, bisa ngaji, kena sesuatu yang kaki tidak kira bisa ngaji. Sesuatu yang kaki stroke tidak bisa ngaji. Stres tak bisa. Yang paling akal, alhamdulillah. Kita syukuri pemberian nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Tapi akal manusia akan bisa dirusak dengan suatu sifat yang sangat berbahaya, yaitu al-ghadab, sifat yang marah. Pegelan, orang pegelan akal rosak. Tidak pegel. Al-ghadab awaluhu junun wa akhiruhu nadar. Marah awalnya adalah gila. Orang memakai pada seorang gila. Ngamuk kan? Ngamuk kan? Awalnya adalah jumud seperti orang gila. Wa akhiru nadaman. Akhirnya akan penyesalan. Ngamuk atau tidak sekarang. Bisa orang adalah lagi ini tidak dapat. Tentunya yang menimbulkan marah itu pertama adalah kalau perintahnya tidak dikerjakan, atau larangannya enggak, atau adalah sesuatu yang tidak cocok dengan pikirannya. Aja orang bisa pegel, bisa pegel. Usaha kita pegelan, buat apa marah itu tak ada gunanya, ada gunanya. Sama tidak, pekerjaan dari setan, dari saya. Bila dia usahakan tidak marah, pekerjaan dari setan, setan dari apa? Si bisa mengalah apa yang amin. Maka pun pekerjaan kaki segeralah berundur. Maka pekerjaan dia awal tu mana enak pekerjaan, mana enak. Rezeki akan sampai jalan khusus, akan berbicara dengan sebenarnya. Mula pegel yang nyerah tak ada yang tidak, kikir tak ada yang tidak. Ataukah orang yang mempegel, bila dia sifat yang baik itu bisa menahan ghadab ini. Di dalam Al-Quran juga disebutkan wal kadhiminal ghaidha wal linnas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu sifatnya orang mukmin. Kalau terjadi kemarahan, dia bisa menahannya, tahan, mempegel hati, empat mempegel hati. Ini caranya begitu, berulang. Atau mempegel kaki depan mancung toju. So, untuk pegel, ya tejo, jangan bicara pegel, mempegel amu jangan tak. Mempegel jangan tak, karena mengucap nyeracam dari mereka. Mentepan pegel amu, ya udah. Kalau perlu ya itu dengan apa kita bacalah istighfar, bacalah selawat. Mana ini ke setan? Mana ini? Nah itu. Baca astagfirullah, rahmatullah, setan, takut dirinya. Yes. Orang saya benar yang mungkin kalau terjadi ghadab, mempegel segera ditahan. Malaikat yang menang ke setan, malaikat menang ke setan. Laisa syadid fi syur'a, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat berat. Atinju kuat atau karuan meniru aiku. Menatokar menang melolong.
bahaya wadab. Wadab keluar ke colok bisa kocaan, keluar ke tanah bisa ngokol, keluar ke sokoh bisa nempak. Ayo menahan pada waktu lah jangan bereaksi waktu wadab. Mau tepat waktu dengan makin apa kita kacau. Makin bilang makin anak permis ini yang sebaliknya Iran ada anak sampai membunuh orang tuanya, anak sampai mati itu yang pantai ya bukti karena minta kerinduan bukan mentang kau awalnya kau tanggal olehnya belum sadar tahu kaki dengan kebayin main nanti kebayin main judi nomino nanti kacau aku palang sungerak kau di itu tombol mati untuk depan kandung tetapi mati dua membuat sobo di sebagai kandungan mati kapi dua sekaligus mati dua itu gara-gara kotor gara-gara yang okelan pokoknya pas darah tinggi pas terus orang yang okelan ada okelan Pakil bisa meruka asal pemberian Allah yang sangat indah yang diberikan pada kita ini. Maka hindarilah orang yang sebenarnya mukmin, orang yang bisa menahan wal kalimin al ghidab wal afina linnas, dan orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang membela orang yang salah seorang itu hanya orang yang senyapura kesalahan orang bakal masuk surga bisa. Bisa nyapura kesalahan orang yang salah itu orang siap bakal masuk surga milih. Termasuk min ahli karam, orang yang mempunyai kelebihan kemuliaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, wal hasad yuziluddin. Kemudian penyakit yang kedua, penyakit hasad, penyakit iri, dengki. Dengki, iri membeda orang lain berkancana sukses iri, membeda kancana oleh nikmat iri bisa menghilangkan agama, bisa merusak agama. Karena kalau iri orang iri yang apa nanti antara manter kakek tong pasti manter kakek hancur manter kakek apa antara bisa merusak agama masuk ini karena paling bahaya lebih hasud menimpa orang alim. Dan Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayat disebutkan paling bahaya menghasut ini menumpuk orang alim ini pada orang lain, bisa memasukkan ke dalam neraka. Karena hasud, dengan hasud amal solehnya semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal itu orang dia si bener orang dia memberikan cara sukses orang dia orang Islam membuat sukses bunga orang memberikan cara nikmat bunga memberikan cara kakek apal bunga iya memberikan cara beri apal kok apal yang terus apal lah ini kancar pinter baca kitab senyaman ke jokowi ke terbuat ini bisa merusak agama orang ini itu yakum wal hasad fa innal hasada yaqul hasana kama taqulun nas
Awas, awas Allah. Hindarilah sifat iri itu. Sifat hasad itu, karena hasad bisa memakan kebaikan seperti makannya api dengan kayu bakar. Sampai ini pakumat yang bagum eporosat atau bisa rosat. Ada sopot karena diajang covid dan habis kan pulang iri, pulang alen andi binirat tidak sokan. Amale binirat ti kambing buat akhirnya iri, akhirnya terjadilah pembunuhan. Karena iri hepate masuk bahaya seperti iri ya. Nah dia buat iri. Ini. Kemudian yang ketiga, Wattama yuzilul hayat, sifat yang menghilangkan sifat hayat. Al-hayatu minal iman, hayat yang pemberian Allah sangat besar. Sifat maloriyat termasuk sebagian daripada iman kepada Allah SWT. Kemudian menjadi sifat makhluk, imannya akan kuat. Imannya akan kuat. Sifat hayat berdua, beda nafsani, al-haya'u naw'ani, nafsani wa iman. Sifat hayat itu ada dua, ada yang nafsani, ada yang memang kepribadian manusia itu punya sifat hayat. Walladzi khalaqallahu fil nufusi kullaha. Semua orang punya sifat yang pertama ini, hayat, odis. Tapi sifat hayat yang kedua adalah imani. Wa huwa ayyamna'al mu'min min fi'lil ma'asi, yaitu sifat hayat yang bisa menahan orang mukmin untuk terjerumus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Todus Allah taala mipas melanggar, mipas maksiat dan sereng yang larang Gusti Allah. Dia sifat hayat, sifat bagus, melanggar resiko. Sereng Allah taala Maha melihat kita, selalu menatap perbuatan kita, menjaga kita. Allah Ta'ala ingin ketenangan masa ini. Di samping ada malaikat tukang jaga aman bersama kita terus. Iya, Masya Allah. Jadi sifat hayat, tapi sifat hayat ini bisa dirusak dengan apa? Toma ria alias rakus mengureng mendekat, tak ada maturut dekat mengureng dekatnya, maka dia antin tere kau, juga. Toma ria mana di dalam bahasa Arabnya tafsirnya toma ar-rawbah isyai, sangat teruk. Dia terus akhirnya melakukan semua cara. Nyaman terus lebih terus pangkat jabatan, ambisi kepemimpinan, ambisi Masya Allah. Aja bang mengalahkan cara dia, kok sedetik makilah dari akal dari kok sedetik pimpinan dari masih sukses. Masya Allah. Iya. Jangan terlalu tamak menilai masalah dunia ya. Harta, wanita, terlalu dekat harta, terlalu dekat kredit, terlalu dekat pangkat jabatan. Itu namanya ambisi. Ya, mula ambisi itu bisa menghalalkan saudara. Yang ngicok, seperti menang. Keletik pun bagaimana dia seperti menang. Itu kalau ambisi bahaya. Ini bisa merusak sifat hayat. Tadi kalau kering ini, tapi ini kebinin orang
bina orang itu nih tipe bud. Nyaman, ada bahaya lah bahaya. Bahaya cepat pomai. Kemudian yang terakhir yang nomor 4 wal riba tuzilul amal salih. Kemudian yang nomor 4 riba mencemarkan nama baik orang lain termasuk menghilangkan amal soleh. Amal soleh adalah pemberian dari Allah yang sangat besar. Orang ini alhamdulillah bisa amal soleh. Nanti bisa ngaji alhamdulillah. Bisa pernah berkodok alhamdulillah. Bapak Allah saudara. Bisa ngaji alhamdulillah. Tak bisa ngaji inalin. Bisa ngaji, bisa asal pulang, bisa cerah-cerah, bisa ibadah, bisa sholat tahajud, alhamdulillah. Bisa berjamaah, alhamdulillah. Bisa sempat baca Al-Quran, alhamdulillah. Bisa sempat berzikir kepada Allah, alhamdulillah. Semuanya amal soleh, tapi amal soleh itu bisa dihilangkan dengan sifat riba. Arasanan menarik cekpun lekut arasanan Pemulana arasanan orangnya kujeput kejubana orangnya arasanan kujeput kejubana ya bahasa Indonesia mencemarkan nama baik orang lain. Orang yang buat coba kita banyak sudah bagus. Orang yang sudah bagus ini ya sebut dengan Nabi tuba liman syaghalahu aibuhu an ayyubin nas. Beruntunglah, sangat beruntung orang yang sibuk memikirkan aibnya sendiri. Cacat TV peker, salah TV peker, an ayyubin nas, jauh dari cacat apa. Siapa yang baca orang sedikit cuma apa orang yang baca lagi. Abang TV lebih cukup. Ada di pepatah bahasa Indonesia bahasa Maturidiyah ya mun bilan orang elwa Arabu bilan dia mun pai ada nama bibi nak kontong bilan tak kata nak mun bilan orang cuci bilan abang bibi mun pai nak kontong bilan tak kata itu pepatah bahasa Madura. Iya. Bila orang ini kata nak abang bibi ingat kontong tak kata itu orang yang suka itu asaran orang yang cok lakon mencemarkan nama baik orang lain. Yakumul ghibata fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Awas jangan sampai mencemarkan nama baik orang lain, menyebut kejelekan orang lain, karena ghibah itu lebih pedih, lebih sangat dosanya dibandingkan berzina. Tapi kan kita berzina, engkau cepat dereng lakon jemaah lakon rasanan 10 kali sehari ada umum. Na'udzubil najat tujuan arasananmu yang nanti sekalian harus diperhatikan. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat dan barokah. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.